Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Manobadrah Kartowiyantu Wiswata. Semoga dalam keadaan selamat, semoga tiada halal yang merintang, dan pikiran baik datang dari segala penjuru. Angayu bagya puji syukur patut kita haturkan di hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia pada saat ini, kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan untuk sama-sama mendengarkan, sama-sama berbagi pengetahuan tentang Dharma lewat media ini. Sahabat Dharma yang berbahagia, adapun topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah menciptakan perdamaian negeri lewat Gema Wasudewa Kutumbakam. Sahabat Dharma yang berbahagia, kita tinggal di negeri yang begitu besar. Kita tinggal di negeri yang begitu multikultur, multireligius, dan multietnis. Di negeri ini terdapat 17.000 pulau, terdapat 1.340 jumlah suku, dan dengan penduduk 270 juta jiwa, menjadikan negeri ini sangat-sangat negeri yang besar. Tentu, dari semua itu, kita juga memiliki tantangan yang besar. Terkadang banyak terjadi gesekan-gesekan kecil dalam kehidupan masyarakat, karena di tengah-tengah kehidupan yang multikultur, multireligius, dan pluralisme yang begitu tinggi, kita tidak bisa menghindari akan terjadi benih-benih konflik yang bernuansa sara. Sahabat Dharma yang berbahagia, untuk itu kita semua harus menjadi pelopor untuk menciptakan perdamaian di negeri ini. Kita hidup di tengah-tengah perbedaan. Kita hidup dengan antara satu dengan yang lainnya penuh dengan perbedaan. Namun jangan jadikan perbedaan itu sebagai alasan kita untuk menciptakan sebuah konflik. Sahabat Dharma yang berbahagia, kita semua harus menjadi pelopor untuk menciptakan perdamaian. Karena hanya lewat perdamaianlah kita dapat memajukan negeri ini. Tentu kita banyak melihat di berbagai negara yang akhir-akhir ini melakukan berbagai macam kegiatan menebar kebencian dan sehingga terjadi perang. Di sana kita bisa melihat bagaimana akibat perang itu. Tidak ada kedamaian di sana. Terjadi tangisan, terjadi banyak penderitaan, di mana ada seorang anak kehilangan orang tua, di mana orang tua kehilangan anak, kehilangan keluarga, kehilangan teman, dan di sana juga banyak sekali penderitaan lainnya. Orang-orang kehilangan tempat tinggal, dan juga tidak dapat memenuhi kehidupan hanya untuk sekedar makan. Tidak ada perdamaian di sana. Sungguh akibat dari perang itu sangat mengerikan. Maka dari itu, mari kita sama-sama ciptakan perdamaian itu. Sahabat Dharma yang berbahagia, di dalam ajaran agama Hindu, tidak ada kata untuk tidak menciptakan perdamaian. Di dalam ajaran agama Hindu, Sastra Weda sudah menuliskan bahwa sesungguhnya manusia tidak memiliki musuh di luar dari dirinya. Musuh terbesar manusia sesungguhnya ada pada dalam dirinya. Di dalam agama Hindu kita menyebutkan dengan sadripu atau 6 musuh di dalam diri manusia. Yang pertama ada kama, yaitu hawa nafsu. Yang kedua ada loba, sifat tamak atau rakus. Yang ketiga ada kroda, sifat marah. Ada moha, bingung. Mada, matsarya, dan iri. Matsarya atau iri hati. Sahabat Dharma yang berbahagia, dengan demikian, sesungguhnya Weda juga sudah menegaskan bahwa kita adalah sama adanya. Kita terikat oleh sebuah kenyataan bahwa Brahman, Atman, Aikyam, yang artinya
esensi kita sebagai manusia adalah sama. Kita sama-sama ciptaan Tuhan karena ada nilai-nilai ketuhanan di dalam diri kita. Karena ada Atman di dalam diri kita yang merupakan percikan-percikan terkecil dari Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa diri kita adalah percikan terkecil dari Tuhan itu, kita semua adalah sama. Sehingga di dalam ajaran agama Hindu juga disebutkan bahwa Tattwam Asi. Kita memiliki kesamaan. Kamu adalah aku adalah kamu. Kita sama. Jadi tidak ada alasan kita untuk saling membeda-bedakan. Walaupun secara realitas kehidupan, identitas kita berbeda. Berbeda dari suku, agama, warna kulit, dan sebagainya. Namun pada dasarnya, esensi kita sebagai manusia sesungguhnya sama. Maka dari itu, ajaran agama Hindu, Tattwam Asi merupakan ajaran yang begitu luhur. Sehingga perbedaan itu kita satukan di dalam Tattwam Asi. Namun lebih jauh dari itu, sahabat Dharma yang berbahagia, ajaran-ajaran lain yang begitu luhur adalah tentang Wasudewa Kutumbakam. Kita menciptakan rasa persaudaraan di dalam diri kita. Di dalam Masa Upanishad disebutkan, di dalam Sloka 72, Ayam Badurayam Nitiganam, Lagu Casetanam, Udara Caritanam, Tuwasudewa Kutumbakam. Yang artinya, orang yang berpikir bahwa hanya dia saudara saya, dan di luar dari dirinya, bukan saudara saya, adalah sesungguhnya orang yang berpikiran sempit. Karena orang yang mulia, orang yang berpikiran luas, akan mengatakan bahwa seluruh dunia bersaudara. Jadi, kita semua bersaudara. Sahabat Dharma yang berbahagia, kutipan sloka tersebut memberitahukan atau mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kita semua bersaudara. Kita tidak boleh menciptakan perbedaan. Di dalam alam semesta ini, kita bersaudara. Alam semesta ini adalah rumah kita. Dan bagaimana mungkin di dalam satu rumah kita akan menciptakan sebuah perpecahan dan menghancurkan rumah kita sendiri? Tentu ini tidaklah bijak. Sahabat Dharma yang berbahagia, mungkin kita berbeda di dalam identitas pribadi kita. Namun, perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebuah alasan kita untuk saling mencaci maki, untuk saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Karena perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya sangat indah. Karena Tuhan sendiri menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Sahabat Dharma yang berbahagia, marilah kita hidup saling berdampingan di tengah perbedaan-perbedaan itu. Kita hidup saling mengasihi antara sesama ciptaan Tuhan. Kita menciptakan sebuah hubungan yang baik antara kita sesama manusia. Kita menciptakan hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Kita menciptakan hubungan yang baik antara kita dengan alam semesta. Sahabat Dharma yang berbahagia, walaupun kita tidak dapat hidup bersatu dan berbaur dalam satu kesamaan, namun kita bisa hidup berdampingan di dalam sebuah perbedaan. Seperti minyak dan air yang ada di dalam satu tungku, tidak akan pernah menyatu, namun selalu dapat berdampingan. Sahabat Dharma yang berbahagia, demikianlah topik yang saya bawakan, materi yang saya bawakan pada kesempatan ini. Jika ada kata yang menyinggung perasaan dengan rendah hati, saya mohon maaf. Tanahana wong bahagia, tanahana wong ayu lulus, tanahana wong sampurna di jagat wipo. Tidak ada manusia yang selalu hidupnya bahagia, tidak ada manusia yang hidupnya selalu lurus-lurus saja. Dan sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Semoga damai, damai, dan damai.